di YouTube Bimbel Chief. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai listrik dinamis. Nah, kan pada video kemarin kita sudah membahas mengenai listrik statis. Sekarang kita akan membahas listrik dinamis. Listrik dinamis itu lawan dari listrik statis, yaitu listrik yang mengalir dari sumber tegangan melalui kawat-kawat penghantar. Nah, contoh paling sederhana dari listrik dinamis yang paling sering kalian temui itu ialah listrik di rumah kalian. Listrik di rumah kalian itu termasuk ke dalam jenis listrik dinamis. Oke. Nah, yang akan kita bahas pertama kali itu mengenai kuat arus listrik. Jadi, kuat arus listrik itu merupakan banyaknya muatan listrik yang mengalir tiap sekon. Nah, perlu kalian ketahui bahwa muatan listrik yang mengalir di sini itu dalam bentuk elektron. Jadi, arus listrik akan mengalir dari kutub positif menuju ke kutub negatif. Dan perlu juga kalian ingat bahwa arus listrik dapat mengalir kalau rangkaiannya itu merupakan rangkaian tertutup. Jadi, ketika saklar dihubungkan, elektron-elektron pada kawat penghantar akan mendapatkan energi untuk bergerak dari kutub negatif menuju kutub positif melalui lampu, sehingga menyebabkan lampu akan menyala. Tetapi, pada saat saklar dalam keadaan terbuka, itu arus listrik tidak mengalir. Kenapa? Karena rangkaiannya itu merupakan rangkaian terbuka, sehingga arus listrik tidak mengalir dan lampu tidak menyala. Oke, seperti itu guys. Nah, satuan dari kuat arus listrik itu adalah ampere. Kenapa sih satuannya harus ampere? Satuannya ini diambil dari nama seorang ilmuwan Prancis, yaitu André Marie Ampere. Beliau berhasil menemukan hubungan antara kuat arus listrik, banyak muatan listrik, dan juga selang waktu yang dirumuskan dengan I sama dengan Q per T, di mana I itu adalah kuat arus, satuannya adalah ampere, Q itu adalah muatan listrik, satuannya adalah coulomb, dan T itu adalah waktu, satuannya adalah second. Nah, supaya kalian lebih memahami cara pengaplikasian rumusnya, kita langsung saja masuk ke dalam contoh soal. Soal pertama, selama 10 detik banyaknya muatan listrik yang mengalir dalam kawat penghantar adalah 20 coulomb. Maka kuat arus listriknya adalah, berarti kita tuliskan dulu yang diketahui di soal guys. Yang diketahui berarti waktunya yaitu 10 detik. Kemudian muatannya yaitu 20 coulomb. Nah, sebelum kalian melanjutkan untuk memasukkan angka-angka ini ke dalam rumus, kalian harus memastikan terlebih dahulu apakah satuannya sudah sesuai. Kalau satuannya belum sesuai, maka harus kalian ubah. Kalau sudah sesuai, ya sudah, kalian bisa masukkan ke dalam rumus. Nah, ini yang ditanyakan itu adalah I-nya, kuat arus listriknya. Nah, ini satuannya T sudah sesuai, yaitu second, dan satuannya Q atau muatan itu adalah coulomb, sudah sesuai juga. Berarti kita masukkan di rumus I sama dengan Q per T. Q-nya adalah 20, T-nya adalah 10, maka besar kuat arus listriknya itu adalah 2 ampere. Soal selanjutnya, selama 2 menit banyaknya muatan listrik yang mengalir dalam penghantar sebesar 240 mikrocoulomb, maka kuat arus listriknya adalah, berarti yang diketahui di soal itu T-nya 2 menit, kemudian Q-nya itu adalah 240 mikrocoulomb. Ingat, satuan dari T itu adalah second, bukan menit. Berarti ini kita ubah menit ke detik, itu berarti 2 dikali 60, hasilnya adalah 120 second. Ini juga Q itu satuannya adalah coulomb, bukan mikrocoulomb. Berarti ini kita ubah menjadi 240 dikali 10 pangkat minus 6 coulomb. Oke, yang ditanyakan di sini itu adalah nilai I-nya. Berarti I sama dengan Q per T. Q-nya adalah 240 dikali 10 pangkat minus 6 dibagi 120. Ini hasilnya adalah 2 dikali 10
pangkat minus 6 ampere. Soal selanjutnya, sebanyak 240 kolom muatan listrik mengalir melalui kawat penghantar selama T detik. Apabila besar arus yang timbul 2 ampere, maka nilai T adalah, berarti kita tuliskan yang diketahui dulu guys, berarti Q-nya yaitu 240 kolom. Kemudian I-nya adalah 2 ampere. Yang ditanyakan di sini itu adalah berapa waktunya atau berapa nilai T-nya. Maka kita masukkan di rumus I sama dengan Q per T. Berarti kita ganti I-nya yaitu 2 sama dengan 240 per T. Maka ini berarti 2T sama dengan 240. Maka nilai T adalah 240 bagi 2, hasilnya adalah 120 second. Soal selanjutnya, muatan listrik yang mengalir pada kawat penghantar selama 5 second dengan besar arus 4 mA adalah, berarti tuliskan yang diketahui yaitu T-nya 5 second, kemudian I-nya itu adalah 4 mA. Ingat, satuan dari I itu adalah ampere, bukan miliampere. 1 ampere sama dengan 1000 miliampere. Jadi kalau miliampere ke ampere kita bagi 1000, berarti ini hasilnya adalah 4 dikali 10 pangkat minus 3 ampere. Yang ditanyakan itu adalah Q-nya. Berarti kita masukkan di rumus I sama dengan Q per T. Kita ganti nilai I-nya 4 dikali 10 pangkat minus 3 sama dengan Q per T-nya adalah 5. Maka nilai Q adalah 4 kali 10 minus 3 dikali 5, itu hasilnya adalah 20 kali 10 pangkat minus 3 atau 2 dikali 10 pangkat minus 2 kolom. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas itu adalah hukum Ohm. Bunyi dari hukum Ohm adalah kuat arus dalam suatu rangkaian berbanding lurus dengan tegangan pada ujung-ujung rangkaian dan berbanding terbalik dengan hambatan rangkaian. Hukum Ohm dapat digunakan untuk menghitung hambatan, tegangan listrik, dan juga kuat arus listrik. Rumusnya itu adalah R sama dengan V per I, di mana I itu adalah kuat arus, V itu adalah tegangan listrik atau beda potensial, satuannya adalah volt, dan R itu adalah hambatan atau resistensi, satuannya itu adalah ohm. Ini dibaca ohm ya guys, yang bentuknya seperti tapal kuda itu dibaca ohm. Nah, supaya kalian gampang untuk membolak-balikan rumus ketika kalian ditanyakan beda potensialnya atau yang ditanyakan itu di soal adalah kuat arusnya, kita menggunakan yang namanya segitiga pembantu. Jadi modelnya seperti ini. Nah, kalian perhatikan garis mendatar yang ini itu artinya dibagi, sedangkan garis tegak lurus ini itu artinya dikali. Jadi misalnya soalnya kalian itu menanyakan beda potensialnya, berarti rumusnya itu V sama dengan I dikali R. Kalau misalnya yang ditanya itu adalah I-nya atau kuat arusnya, maka rumusnya itu adalah I sama dengan V per R. Seperti itu guys. Jadi kalian boleh menggunakan segitiga pembantu ini untuk memudahkan kalian dalam mengerjakan soal. Nah, tanpa perlu berlama-lama guys, kita langsung saja masuk ke contoh soal. Contoh soal pertama, kawat penghantar kedua ujungnya memiliki beda potensial 6 volt, menyebabkan arus listrik mengalir pada kawat itu sebesar 2 ampere. Berapakah hambatan kawat tersebut? Berarti kita tuliskan dulu yang diketahui di soal. Yang diketahui yaitu V-nya adalah 6 volt. Kemudian I-nya itu adalah 2 ampere. Yang ditanyakan itu hambatannya, berarti R-nya itu berapa? Maka kita menggunakan rumus R sama dengan V per I. V
V-nya 6, I-nya adalah 2, maka besar hambatannya adalah 3 ohm. Soal selanjutnya, dalam sebuah penghantar yang mempunyai hambatan 400 ohm, mengalir arus listrik sebesar 250 mA. Besar beda potensial pada kedua ujungnya adalah, berarti kita tuliskan dulu yang diketahui yaitu R-nya 400 ohm. Kemudian I-nya adalah 250 mA. Ingat, satuan dari kuat arus itu adalah ampere, bukan miliampere. 1 ampere sama dengan 1000 mA. Jadi miliampere ke ampere itu kita bagi 1000. Berarti ini bagi 1000 hasilnya itu adalah 0,25 ampere. Yang ditanyakan itu adalah besar beda potensialnya, berarti V-nya. Maka kita menggunakan rumus V sama dengan I dikali R. I-nya itu adalah 0,25 dikali R-nya itu adalah 400. Maka besar beda potensialnya itu adalah 100 volt. Soal selanjutnya, dalam sebuah penghantar yang mempunyai hambatan 6 kilo mengalir arus listrik sebesar 40 mA. Besar beda potensial pada kedua ujungnya adalah, berarti kita tuliskan dulu yang diketahui yaitu R-nya 6 kilo ohm, kemudian I-nya yaitu 40 mA. Ingat, satuan dari R atau hambatan itu adalah ohm, bukan kilo ohm. Dan satuan dari I itu adalah ampere, bukan miliampere. 1 kilo ohm sama dengan 1000 ohm. Berarti ini kita kali 1000, hasilnya adalah 6000 ohm. 1 ampere sama dengan 1000 miliampere. Jadi kita mau ubah miliampere ke ampere, itu kita bagi 1000. Hasilnya adalah 0,04 ampere. Yang ditanyakan itu adalah beda potensialnya atau V-nya berapa. Berarti V sama dengan I dikali R. Berarti V sama dengan I-nya adalah 0,04 dikali 6000. Ini hasilnya adalah 240 volt. Soal selanjutnya, sebuah penghantar memiliki beda potensial antara ujung-ujungnya sebesar 200 volt. Berarti yang diketahui itu adalah V-nya 200 volt. Kemudian, apabila hambatan penghantar tersebut 40 ohm, berarti R-nya 40 ohm, maka besar arus yang melalui penghantar adalah, yang ditanyakan itu adalah nilai I-nya. Berarti I sama dengan V per R. Berarti I sama dengan V-nya adalah 200 per R-nya 40. Maka ini hasilnya adalah 5 ampere. Oke, sekian tentang video kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.